Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel aku. Alhamdulillah kita sekarang berada di tahun 2022. Semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan dan apa yang kita rencanakan atau yang kita harapkan nantinya bisa terwujud dengan kehendak Tuhan. Amin. Di video aku yang pertama ini, aku akan buat cover untuk budget journal aku di tahun 2022. Untuk covernya di sini aku buat yang simple aja ya teman-teman, karena aku belum ada ide dan gak sempet juga buat cari-cari di Pinterest. Intinya cover ini buat penanda aja kalau tiap bulannya nanti aku akan catat segala yang berkaitan mengenai keuangan aku di jurnal aku ini teman-teman. Nah, sekarang kan kita lagi ada di awal tahun. Umumnya saat tahun baru itu kita biasanya buat resolusi sebagai harapan kita agar tahun ini bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Resolusi tiap orang pun beda-beda ya, mulai dari karir, ibadah, kesehatan atau keuangan, dan masih banyak lagi. Intinya resolusi ini tujuannya agar kita bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Oke, jadi kita lanjut di budgeting. Di sini untuk lembar belakangnya aku cuma tulis bulan aja. Terus setelah itu aku tulis tanggalnya selama bulan Januari ini. Tiap bulannya juga aku akan buat notes atau quote buat pengingat aku. Tujuannya biar aku tetap semangat dan selalu berpikir positif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan ini nantinya. Ini aku buat seadanya aja ya teman-teman, karena aku gak jago buat gambar-gambar. Tapi next aku usahain supaya budget jurnal aku ini minimal bisa lebih rapi lagi atau lebih terkonsep lagi lah ya. Terus bisa ada gambar-gambarnya dan lebih berwarna lagi biar aku sendiri juga lebih semangat lagi membuat jurnal keuangan. Oke, lanjut ke budget monthly. Di sini aku kasih judul budget Januari ya teman-teman, sesuai dengan bulan ini. Terus nanti di bawahnya aku akan tulis beberapa kondisi aku untuk menggarisbawahi kalau anggaran aku dengan nominalnya sekian ini itu aku bisa atau cukup untuk memenuhi kebutuhan aku tiap bulannya teman-teman. Jadi walaupun misalkan pemasukan kita sama atau anggaran yang kita gunakan sama tiap bulannya, ini nggak bisa jadi patokan ya teman-teman, karena kondisi tiap-tiap orang itu berbeda. Di sini aku masih tinggal bersama orang tua aku ya teman-teman. Yang kedua itu aku juga belum nikah, dan yang ketiga aku bekerja sebagai honorer. Jadi semua kebutuhan aku tiap bulannya aku penuhi dari gaji aku sebagai honorer teman-teman. Untuk income atau pendapatan di sini aku bagi jadi dua. Untuk sumbernya sebenarnya sama aja ya, bedanya itu untuk income itu adalah gaji pokok aku, sedangkan income tidak tetap itu uang yang aku dapat di luar gaji pokok aku. Jadi income tidak tetap ini nggak tiap bulannya ada ya teman-teman, tapi tetap aku tulis aja tiap bulannya. Kemudian untuk pengeluaran aku gabung aja ya teman-teman biar simple, karena kewajiban sama kebutuhan aku juga nggak banyak. Untuk kebutuhan di sini aku catat untuk uang makan, dan di sini aku bagi menjadi 4 pekan, kemudian kuota, sedekah, dan dana tidak terduga. Menurut aku mencatat pos-pos pengeluaran itu penting agar nantinya kita tahu berapa alokasi yang kita budgetkan pada tiap-tiap pos pengeluaran kita ya teman-teman. Untuk uang makan di sini aku anggarkan sebanyak Rp360.000 dan aku bagi lagi tiap pekannya biar aku nggak bablas buat jajan. Jadi minggu pertama itu sebanyak Rp90.000, kemudian minggu kedua Rp90.000, minggu ketiga Rp90.000, dan minggu keempat Rp90.000 teman-teman. Kemudian kuota Rp66.000,
sedekah aku anggarkan Rp24.000 dan dana tidak terduga aku anggarkan sebanyak Rp50.000 teman-teman. Oh iya, tadi aku lupa buat kasih keterangan tiap kolomnya. Jadi setelah deskripsi itu budget, kemudian terpakai, dan terakhir itu adalah kolom sisa atau selisih. Nah, ini dia uang yang udah aku simpan untuk bulan ini ya teman-teman. Totalnya sebanyak Rp500.000 dan sebagian juga udah aku tukar pecahannya biar nanti lebih mudah buat aku pos-posin ke dompet disiplin. Uangnya aku atur dulu sesuai nominalnya biar lebih gampang ya teman-teman. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa anggaran yang aku gunakan untuk budget bulanan ini berbeda dengan income yang aku dapat. Jadi, aku cuman pakai Rp500.000 aja karena setengahnya lagi aku biasanya kasih ke orang tua aku. Gaji untuk bulan Januari juga belum aku terima ya. Aku baru akan menerimanya mungkin di bulan Maret nanti. Jadi anggaran yang aku gunakan untuk budgeting ini sudah aku kumpulkan dari akhir tahun kemarin ya teman-teman. Next, aku akan tulis pos-pos pengeluaran aku di label stiker ini, mulai dari uang makan minggu pertama sampai uang makan minggu keempat, kemudian kuota, sedekah, dan dana tidak terduga. Untuk dana tidak terduga nanti anggarannya akan aku pakai kalau aku lagi ada undangan atau bisa juga buat beli kado. Intinya buat jaga-jaga aja ya teman-teman. Lanjut, aku tempelin satu-satu sesuai kategori di dompet disiplin aku. Oke teman-teman, sekarang aku mau masukin uangnya ke dalam dompet disiplin sesuai posnya masing-masing. Aku mulai dari uang makan minggu pertama yang aku budgetkan sebanyak Rp90.000. Begitupun minggu kedua sampai minggu keempat, aku anggarkan sebanyak Rp90.000. Dan tiap harinya ini aku bagi lagi sebanyak Rp18.000 ya teman-teman. Untuk uang makan biasanya aku dapat yang 10 ribuan untuk yang paling murah. Dan sekarang itu kalau udah makan siang aku udah jarang jajan lagi kayak beli minum gitu teman-teman. Paling sekali atau 2 kali seminggu. Kemudian aku lanjut untuk anggaran kuota sebanyak Rp66.000. Kuota seluler ini biasanya aku pakai pas lagi di luar aja, karena di rumah sama di kantor aku ada wifi ya teman-teman. Setelah itu sedekah sebanyak Rp24.000. Untuk sedekah, kalau aku lagi ada rezeki berlebih, biasanya aku sisihin lagi uangnya. Jadi nggak mesti sesuai patokan dengan anggaran bulanan yang aku buat ya teman-teman. Dan yang terakhir, dana tidak terduga sebanyak Rp50.000. Oke teman-teman, itu tadi budgeting aku untuk bulan Januari. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum.